Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah, di antara nasihat para ulama kita di masa ini adalah hendaklah kita mendukung penuh dengan cara mendoakan dan berbuat baik kepada para pejuang dan pahlawan medis kita. Begitu pula semua yang terlibat membantu masyarakat, khususnya orang-orang yang terpapar virus corona di hari-hari yang kita hadapi saat ini. Apakah dari kalangan pemerintah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Terutama para pejuang medis. Maka mereka punya hak atas kita untuk mendapatkan balasan terbaik dari kita. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan terhadap perbuatan baik kecuali perbuatan baik juga. Dan Allah ingatkan kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi jemaah sekalian, sudah sepantasnya kita membalas kebaikan para pejuang medis kita, para dokter dan para perawat yang hari-hari ini berjuang di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang terpapar atau tertular virus corona. Maka jemaah sekalian, seharusnya kita memberi balasan yang baik. Minimal doa. Doakan kebaikan untuk mereka. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian berbuat baik kepada mereka dengan apa saja. Kalau kita punya harta, berbuat baiklah dengan harta kita. Terutama untuk kebutuhan mereka dalam menangani pasien corona. Pakaian APD, pelindung-pelindung yang memenuhi standar kesehatan. Begitu pula keluarganya, kita bantu mereka. Semuanya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Maka jemaah sekalian, ini kewajiban kita. Namun sungguh sangat disayangkan kita mendengarkan perawat yang gugur dikarenakan tertular virus corona. Sebab dia merawat pasien-pasien corona ini. Lalu kemudian dia ditolak untuk dikuburkan di satu tempat. Subhanallah. Inikah balasan terhadap mereka? Tidak sepatutnya jemaah sekalian. Dan ketahuilah, dikhawatirkan semua penduduk daerah tersebut semuanya terkena dosa ketika menolak jenazah seorang muslim untuk dikuburkan di situ. Bukankah itu fardu kifayah? Kalau tidak dilakukan oleh segelintir orang, maka semuanya mendapatkan dosa. Dan sebagai RT RW di daerah tersebut, tidak boleh tunduk kepada masyarakat yang bodoh, yang melarang korban corona untuk dikuburkan di daerah tersebut atau di tempat tersebut. Yang penting sudah sesuai protokol kesehatan. Maka serahkan kepada para ahlinya, para ahli kesehatan dari pihak rumah sakit yang mengurusnya. Kita harus prasangka baik juga. Pihak rumah sakit, para ahli kesehatan, para dokter, tidak menginginkan masyarakat yang ada di sekitar kuburan itu terkena virus corona. Mereka sudah ngerti itu. Mereka sudah paham, mereka sudah mengikuti protokol kesehatan penguburan korban virus corona atau COVID-19 ini. Jadi tidak usah khawatir. Maka hati-hatilah. Bisa jadi semua kena dosa.
para ketua RW, ketua RT, tidak boleh tunduk kepada keinginan masyarakat untuk menolak jenazah seorang muslim. Dan ketahuilah jemaah sekalian, menyakiti seorang muslim saat dia sudah wafat, itu hukumnya sama dengan menyakiti ketika dia masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Memecahkan tulang mayit sama dosanya dengan memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Walaupun hadis ini berbicara tentang memecahkan tulang mayit, tapi makna hadis ini kata para ulama mencakup semua bentuk kezaliman kepada mayit. Apa saja kezaliman kepada mayit, dosanya sama dengan menyakitinya ketika dia masih hidup. Apalagi mayit yang sangat berjasa bagi kita, yang seharusnya kita balas dengan kebaikan. Bayangkan jamaah sekalian, kalau tenaga medis tidak mau menerima pasien corona karena takut tertular. Dan itulah yang kita perlakukan kepada mereka. Jasadnya kita tolak karena takut tertular. Padahal mereka sudah mengikuti protokol kesehatan penanganan jenazah korban COVID-19. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting yang mengurus mayit tersebut, yang mengurus jenazah tersebut adalah para tenaga ahli dari rumah sakit. Mereka sudah paham di mana seharusnya dia dikuburkan, bagaimana penanganannya supaya tidak menularkan penyakitnya kepada masyarakat. Jadi bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh bagi pemerintah bertindak tegas kepada masyarakat yang menolak jenazah korban COVID-19. Terlebih lagi jika korban itu para dokter atau para perawat yang telah berjasa besar kepada negara dan bangsa. Dan kepada masyarakat semuanya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak berterima kasih kepada manusia. Bahkan itu bukan hanya sekedar tidak berterima kasih, tapi perbuatan zolim. Zolim kepada mayit, zolim pula kepada seluruh keluarganya. Subhanallah jemaah sekalian, ketahuilah Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kelak di hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka? Mereka adalah ahli ibadah ketika di dunia. Rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, berhaji, bersedekah, dan berbagai macam kebaikan mereka lakukan. Tetapi jemaah sekalian, mereka juga suka menzolimi orang. Maka orang-orang yang pernah mereka zolimi itu diserahkan oleh Allah kepada mereka amal ibadah orang-orang yang menzolimi mereka. Kalau amal ibadahnya tidak cukup untuk membayar kezoliman mereka, maka dosa-dosa orang yang dizolimi ditimpakan kepada mereka, kepada orang-orang yang menzolimi tersebut, kemudian mereka dilemparkan ke neraka. Inilah jemaah sekalian yang harus kita takutkan. Ini urusannya bukan sekedar di dunia. Kenapa kita takut virus corona di dunia ini? Tapi kita tidak takut azab kubur, dan azab di hari kebangkitan, dan azab neraka yang sangat pedih. Subhanallah, ini sebenarnya musibah yang lebih parah daripada virus corona. Hilangnya kemanusiaan dalam diri kita. Hilangnya rasa persaudaraan sesama orang-orang yang beriman dalam diri kita. Ini musibah yang lebih besar yang telah menimpa kita daripada virus corona. Musibah yang mengancam kita bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat dengan azab Allah yang sangat pedih. Maka takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.